Tribuners, saya ada di ujung masuk desa ke Babatan, masih di Sirampok yang juga mengalami tanah ambles lah, ceritanya gitu. Dan kebetulan alhamdulillah pas hari ini juga ada teman-teman dari BRIN, ada Pak Adrin Tohari. Nah, atribusinya saya harus tanya. Pak Adrin, selamat siang. Siap. Saya Taufik, Pak, dari Tribun Jateng. Ya. Pak Adrin itu dari BRIN bagian apa atau gimana? Ya, saya dan Pak Eko yang kebetulan ada di hari ini itu berasal dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi. Oke. Di bawah Organisasi Riset Kebumian dan Maritim. Oke, dan kebetulan kita ada di akses masuk ke satu kampung Babatan yang ambles ya, Pak. Ini yang menjadi objek juga penelitian BRIN hari ini juga, Pak Adrin ya. Ya, jadi kebetulan kita punya program riset yang berjudul Ekspedisi Geologi Darat untuk mitigasi bencana dan pengelolaan sumber daya geologi. Kemudian ada berita kejadian bencana di daerah Desa Mandala ini. Ya, akhirnya kita ke sini. Jadi nanti daerah ini akan kita jadikan objek riset untuk memahami kenapa terjadi tanah bergerak ya. Dan apakah tanah bergerak ini memang sering berulang. Kalau sering berulang berarti kan kapanpun akan terjadi lagi. Gitu, karena memang kondisi geologinya dan juga mungkin kondisi keairannya itu yang menjadi penyebab seringnya terjadi tanah bergerak di wilayah. Nah, itu akan kita teliti. Oke. Pak, ini juga biar masyarakat yang tinggal masih banyak. Biar misalnya ini bencana ini apakah membuat mereka tenang, galau dan sebagainya. Asumsi, ini kalau periset nggak boleh bilang asumsi ya. Hipotesanya gimana? Jadi kalau hipotesa kami ini karena faktor geologinya dulu ya. Secara kalau kita lihat dari lembar geologi yang mewakili daerah ini memang ini tersusun oleh ada batuan vulkanik. Tapi dominasinya itu ada namanya formasi rambatan yang terdiri dari adanya batu lempung, napal dan sebagainya. Batu lempung ini yang dia sangat aktif kalau berinteraksi dengan perubahan kondisi basah dan kering. Dia mudah menyerpih ketika kena matahari, kondisi kering, dan bisa menjadi bubur ketika kena air. Oke. Jadi ini di lapisan atas saja ya, Pak ya sebenarnya? Kalau di sini kita belum bisa melihat keberadaan itu, tapi secara peta geologi ada di sini. Yang kita bisa ketahui itu ada di Limbangan, Desa Sridadi. Itu di permukaan kita bisa melihat tuh batu lempung yang menyerpih sangat jelas sekali. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya bencana tanah bergerak di Limbangan ya, tahun 2024 kalau nggak salah. Gitu. Tapi ini bukan likuifaksi seperti yang terjadi di Palu? Bukan. Sama sekali bukan? Bukan. Kalau likuifaksi syaratnya yang pertama itu yang paling mendasar itu harus ada gempa. Gempa bumi yang sangat kuat. Dan ini tidak dipicu oleh itu ya? Ya, ini dipicu oleh hujan. Jadi, air yang picu. Jadi air hujan yang menyebabkan air dalam tanah ini, dalam lapisan tanah ini menjadi jenuh dan kemudian air itu naik. Air tanah naik. Air tanah naik melewati potensi bidang gelincir. Akhirnya tanah yang di atasnya itu ya bergerak. Ini nggak bisa dikatakan longsor juga ya? Kalau longsor itu dia biasanya meluncur seperti tebing-tebing yang terbentuk baru itu namanya longsor ya. Dia meluncur. Kalau ini nggak meluncur, dia hanya bergerak turun, bergeser sedikit, masih di situ tanahnya. Tapi kalau namanya longsor itu dia pindah. Oke. Pak, kita sebenarnya ada di akses masuk ke Babatan. Sudah ke sana, Pak? Sudah. Apa yang bisa diceritakan ini sebelum saya masuk? Ya, jadi kalau daerah Babatan ini karena dia berupa punggungan, ya bangunan yang hancur itu rata-rata karena ada tekanan. Tekanan untuk disebabkan karena ada pergerakan. Jadi bangunan itu ada yang miring, ada juga lantai yang terangkat karena dia tertekan dari dua arah. Jadi ya, ada yang terjepit ya. Sama sini ya? Ya, dia terjepit gitu ya. Sifatnya seperti kompresi. Kompresi. Sehingga kita bisa lihat bangunan yang paling ujung itu karena dia dekat dengan bibir lereng itu dia hancur total, tapi ya kesana mungkin bangunan itu hanya retak-retak seperti jalan ini ya, gitu. Nah, pergerakannya ke arah sana. Ke arah bawah? Ya, barat laut kurang lebih. Arah bawah itu sungai ya? Sana ada sungai. Ya. Ujungnya itu ya? Ya, dia ke arah kalau kita mata angin dia ke arah barat laut. Barat laut. Dan itu pasti akan turun terus ya, Pak ya? Tergantung kejenuhannya? Ya, tergantung curah hujannya. Curah hujannya memenuhi ambang batas tidak.
ketika dia menimba ambang batas, pergerakan akan terjadi lagi. Tapi kapannya itu bergantung dari Kejenuhan juga, kondisi jumlah, air. ya jumlah hujan ataupun hari hujannya. Karena ini bukan hujan mingguan, tapi ini mungkin hujan bulanan yang menyebabkan muka air tanah itu pelan-pelan naik, melewati bidang danger potensial, dan kemudian dia akhirnya menyebabkan terjadi longsoran. Saya ingin mengkonfirmasi ulang terkait dengan kondisi tanah. Ini kan pertanian, ada kadang-kadang disalahkan nanam kentang itu tidak boleh dan memang tidak ada tumbuhan. Apakah itu pemicu juga, Pak? Ya kalau lahan basah kan memang pasti banyak air ya. Tapi kan biasanya kalau di lahan basah itu dia batas tanah jenuhnya itu cukup dangkal. Kalau enggak air kan akan hilang. Iya. Ya kan? Oke. Tapi kalau di lahan basah sawah ini kan dia air kan bisa tertahan kan. Tahan ya. Berarti ada suatu lapisan yang lebih keras Di bawahnya. yang cukup dangkal yang membuat air itu enggak masuk ke dalam. Jadi tidak ada masalah ya? Saya pikir enggak ada Bukan itu. masalah. Karena kalaupun terjadi ya dulu ya pasti. Iya, semenjak ada sawah ini pasti udah sering terjadi longsoran, pergerakan kan. Ya kan. Jadi kan ini masalahnya ada tata kelola air yang mungkin tidak terkontrol. Ya, biasanya itu memang dari daerah atas. Di permukiman. Bisa jadi dari sana yang sifatnya dia air itu tidak tersalurkan dengan baik, Masuk ke dari tanah. kemana-mana, masuk ke dalam tanah. Membuat konsentrasi titik jenuhnya menjadi tidak seimbang. Ya, Kemudian tadi ya bisa tergelincir tadi. ya akhirnya bergerak. Pak, kalau dari BRIN ini nanti hasil dari riset penelitian ini apakah menjadikan rekomendasi kawasan ini aman atau tidak aman atau tidak? Oh, ini udah nggak aman. Sudah tidak safe. Sudah nggak bisa lagi digunakan. Nah, food kampung ini yang tukang bangun tuh udah nggak bisa lagi. Karang anyar yang di atas, keranja kerajaan yang di atas itu yang udah patah tanah itu udah nggak bisa lagi. Ada berapa titik yang di cover, yang teridentifikasi kena ini? Ya ini satu dusun Babakan, dusun tukang bangun, ya kan? Terus sebagian dari kerajaan. Itu yang dekat dengan Gawir itu daerah yang nggak aman. Gawir itu tampak longsoran ya? Ya, tebing terbentuk karena adanya tanah turun di Gawir. Iya. Berapa lama Pak bisa mengambil kesimpulan dari riset ini Pak? Kalau Ini panjang pastinya. Ya, riset kami ini kan mencoba untuk memahami mekanismenya, Pak. Mekanismenya itu seperti apa? Apakah dia, kalau saya berhipotesa ini karena ada beberapa bukit gitu ya, unggungan yang bergerak secara bersama-sama, tapi dia dipisahkan oleh aliran sungai, aliran air, sehingga sebenarnya sistemnya itu berbeda. Cuma yang menarik kan dia bergeraknya bersama-sama pada saat yang sama gitu. Nah itu yang kita coba cari jawabannya, kenapa bisa seperti itu. Di beberapa bukit yang berbeda, terisolir, tapi dia bisa bergerak sama-sama. Apakah karena batu lempungnya tadi arahnya sama, ke arah sana semua, ya, atau ada sistem yang melipat atau bagaimana? Itu nanti Pak Eko coba tanya. Oke, siap. Geologi di sini lebih paham ya. Atau itu, nah itu yang kita coba pahami dari riset nanti yang kita lakukan mungkin dari mulai bulan Juni ke depannya. Oke, September. Siap. Saya jurnalis tentu tidak hafal kalimat-kalimat geologi, istilah geologi dan sebagainya. Sambil off sebentar, saya mau tanya di off cam. Nanti kita bergeser di tempat yang ada apa Pak namanya tadi? Gawir. Kita akan pindah ke lokasi yang ada gawirnya dan nanti teman-teman dari BRIN bisa menjelaskan ini apa, pertanyaannya seperti apa dan jawabannya seperti apa. Kita ketemu di titik yang berbeda. Masih dengan Pak Dr. Adrin Tohari. Saya masih dengan Pak Adrin dan lokasinya seperti yang saya janjikan tadi. Saya ada di akses yang lebih keluar lagi masuk ke Dusun Babadan. Di kameramen itu sebenarnya ada penyempitan jalan, bahkan saluran irigasinya ketutup, ketindis dari arah kiri kamera hingga yang namanya saluran airnya sampai di tengah jalan. Pak Adrin tidak bisa jawab. Justru ini menjadi objek penelitian. Pak Adrin, apa ini? Testimoninya ini. Jadi ini menarik ya. Iya. Kalau kita lihat saluran air itu katanya jalannya juga lurus ya. Tapi di bagian ke arah atas itu dia bergeser terhadap dinding yang bagian bawah itu kurang lebih 3 meter gitu. Ya, jadi menyebabkan
seolah-olah Ya, jalan itu bergeser 3 meter ya, 3 meter. Nah ini satu yang menurut saya fenomena yang menarik yang terjadi di suatu peristiwa gerakan tanah. Biasanya kalau kita melihat fenomena adanya bagian jalan yang bergeser ya, bergeser begitu, itu ada aktivitas tektonik. tapi ini kan nggak ada. Jadi ini yang belum bisa saya jawab. Apakah ini karena ya udah pasti karena aktivitas pergerakan lereng ya, pergerakan tanahnya. Dan itu masih bagian dari yang tadi ya. Ini beda lagi. Oh, beda lagi. Karena ini beda bukit istilahnya. Oh, oke. Kalau yang tadi kan udah dipisahkan oleh aliran sungai. Sungai ya. Ya, jadi dia punya bukit sendiri. Ini kita mengarah ke arah kerajaan. Ya. Nah, jadi dia punya puncak sendiri. Jadi gawirnya gawir terpisah. Begitu. Kalau kita lihat ke arah sana itu tuh gawir itu. Nah, ini sekarang gawirnya ini dia sepertinya nggak melewati persawahan, tapi mungkin melewati sini. Jadi apakah karena dia bergerak itu kemudian dia menyebabkan turap ini bergeser ya, bergeser ke arah rumah gitu, melengkung ya. Tapi kalau kita lihat kan dia nggak memotong area persawahan, jadi kemungkinan dia gawir ini memotong jalan ini gitu loh, dan menyebabkan turap saluran air ini kemudian dia bergeser terhadap yang sisi yang bawahnya gitu. Nah, itu yang belum saya bisa jelaskan secara konkret. Ini jauh ya Pak, gesernya ada 2 meteran ini ya? 3 meter Pak. 3 meteran. 3 meter oh, iya, Pak. itu dari situ. Dari ya? situ Pak. 3 meter bisa bergeser. Nah itu yang saya belum bisa menjelaskan secara konkret ya. Ini menjadi PR teman-teman update. Pak, kita ngelihat yang namanya gawir Pak, biar kita paham. Ini gawir itu yang sisa retakan ya, apa ya namanya? Amblesan. Amblesan. Iya. Garis. Iya. Gawir itu dinding ini, dinding ler apa? Dinding yang terbentuk akibat pergerakan tanah. Jadi ada bagian yang turun. Nah, setelah turun itu maka dia akan membentuk dinding dari bagian yang tidak bergerak. Ini ya? Ya ini gawir ini. Ini gawir. Oke. Ya. Jadi dari ini dia gawirnya ya sekitar 1 meter ya. Tapi kalau kita ngarah ke tengah-tengah dari daerah yang bergerak ini dia bisa sampai 15 meter. Hah? Serius? Saya tunjukin nanti kalau Bapak mau. Iya. 15 meter Pak. Iya. Di Ini tengah- turun ya sebenarnya ini? Turun. Tadinya begini Pak. Ya mestinya ini kan pagernya ini tas tidak. Iya. Kan ini turun memang. Turun. Wow. Turun. Ini turun, ini hanya 1 meteran. Tapi kalau tengah-tengah bisa 15 meter Pak. Pak Adrin tadi mengatakan salah satu suspek yang itu masih dalam proyek penelitian dia, kemungkinan ini adalah pada kejenuhan tanah dan itu pasti karena air. Karena ini permukiman maka patut diduga karena tata kelola air ya, Pak, yang kurang pas, yang membuat titik jenuh tanah apa tadi melampaui batas ambangnya. Begitu teman-teman. Mohon maaf ini ngos-ngosan betul. Luar biasa Pak Adrin, matur suwun sekali. Ya, sama-sama. Terima kasih teman-teman Ya. dari BRIN, matur nuwun. Sami-sami. Aduh. Thank you dari Babatan Sirampok, Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah.